Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini tanggal 26 ya November 2023. Saya kebetulan berada di Lalang baru di rumah pasien ya, dalam rangka untuk kelanjutan penanganan pengobatan alternatif. Di sebelah kanan saya ini kebetulan suami istri ya, dan tentunya ini adalah merupakan kegiatan rutin saya dalam penanganan pengobatan alternatif. Tentunya kepada teman-teman semua mana saja berada, insya Allah tentu segala usaha ikhtiar yang sesuai dengan agama kita Islam memang perlu ikhtiar dalam rangka mengatasi persoalan atau masalah, terutama masalah sakit. Tentunya banyak kiat, banyak alternatif untuk bagaimana agar apa yang dirasakan itu bisa teratasi, mau ke medis. Dan seperti pada sore hari ini saya hadir di sini, saya sebagai wakil guru utama kawasan Timur Indonesia Prana Sakti yang tentunya menghimbau kepada teman-teman semua yang ada di mana saja berada. Tentunya pengobatan seperti ini berdasarkan syariat Islam, di mana kita mengamalkan doa-doa, wirid, dan zikir kepada Allah SWT ya, tentunya berdasarkan Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran untuk agar bisa membawa manfaat bagi saya misalnya dan bagi pasien yang perlu ditangani. Ini istilahnya sejenis ru'yat, tetapi kalau dalam perguruan Prana Sakti ini tentu ada latihan fisik pernapasan ya. Jadi pernapasan itu dengan melakukan teori pernapasan dan gerakan-gerakan itu gerakan-gerakan fisik ya, katakanlah istilah jurus ya, dan itu dibarengi dengan membaca kalimat tauhid ya. La ilaha illallah. Jadi setiap napas kita itu ditarik, tahan, dan keluar itu diucapkan kalimat tauhid. Demikian pula untuk langkah-langkah fisik itu diucapkan setiap langkah itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la, dan seterusnya. Selama kita melakukan latihan fisik, selama itu juga kita membaca kalimat tauhid, dan mudah-mudahan tentunya gerakan-gerakan yang benar sehingga energi atau radiasi yang diperlukan itu bisa memadai. Jadi gerakan-gerakan fisik ini perlu gerakan yang benar sehingga bisa maksimal apa yang diharapkan dalam kita latihan berjam-jam. Ini perlu juga disampaikan pada sahabat-sahabat semua di mana saya berada. Jadi insya Allah dengan demikian zikir ibadah kepada Allah SWT dibarengi dengan pernapasan dan latihan-latihan fisik akan bisa membawa manfaat untuk diri saya dan bagi orang yang kita bantu untuk pengobatan alternatif. Oke, sebentar akan kita dengarkan
apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, kebetulan ini suami istri, menyangkut tentang kronologis apa yang mereka rasakan beberapa minggu, beberapa bulan lalu, bahkan beberapa hari yang lalu. Dan setelah saya tangani, ada yang langsung insya Allah sembuh dengan izin Allah, dan ada juga masih dalam proses secara bertahap untuk bisa akan mengarah pada kesembuhan, dan ini semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadani Pobela, alamat Bilalang Baru. Saya 1 minggu lalu sakit perut sebelah kanan, dia melingkar sampai di belakang. Ya, alhamdulillah ditangani oleh Bapak Dr. Anis Haji Piloto Damo Galak, dan alhamdulillah 70-80% sudah membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah apa yang disampaikan oleh Ibu. Baru saja kita dengarkan menyangkut kronologis apa yang Ibu rasakan beberapa hari yang lalu, dan insya Allah semua itu karena dengan izin Allah, sesuai dengan informasi Ibu tadi bahwa sudah membaik sekitar 7 atau 80%. Ya. Itu tentu semua itu adalah karena izin Allah SWT. Dan sebagaimana saya katakan tadi bahwa pengobatan alternatif Pranasakti itu adalah berdasarkan syariat Islam tentu, ya. Jadi sejenis ruqyah, tetapi penanganannya beda, ya. Kalau Pranasakti itu disalurkan air yang ada di hadapan saya ini, misalnya air ini disalurkan tenaga atau energi hasil daripada tentu latihan dan zikir dan latihan fisik, sehingga insya Allah bisa akan mengatasi apa yang dirasakan sakit oleh pasien, seperti itu, ya. Dan ini mungkin berulang saya perlu sampaikan pada teman-teman semua, pada sahabat-sahabat semua di mana saja berada, bahwa dalam Quran sudah jelas, Al-Quran itu biar dibaca berulang-ulang tetap juga akan berulang-ulang pahalanya, begitu, ya. Pengamalan ini memang dibaca berulang-ulang, sehingga juga penyampaian juga tidak apa-apa berulang-ulang agar kita lebih paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai obat, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dia sebagai obat dan sebagai rahmat tentu. Nah, rahmat ini kan pembahasannya lebih luas, karena Al-Quran itu adalah mukjizat, ya, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat yang terakhir, yang terbesar sampai akhir zaman, sampai di alam akhirat kelak kebenarannya insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Jadi inilah beberapa hal yang tentunya sering saya sampaikan agar kepada teman-teman, ya, Pranasakti kawasan timur Indonesia dan dimanapun berada, silakan latihan dengan benar, silakan beribadah dengan benar, silakan zikir dengan benar, ucapan-ucapan yang tepat misalnya, ya, insya Allah itu semua akan menambah energi dan radiasi yang kita inginkan atau akan melekat di dalam air ini, sehingga insya Allah akan dapat
mengatasi apa yang dirasakan sakit oleh para pasien. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya yang kurang saya mohon maaf. At-tahiyatulillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.